saya akan menjelaskan tentang pemaparan kasus dan gejalanya. Dari kasus yang berjudul 6 tewas keracunan asam sianida pada tiwul. Korban yang telah terjadi pada kasus ini yaitu anak dari keluarga pasangan Jamhamid dan Siti Junaiyah. Keenam anak keluarga Jamhamid yang bernama Lutfiana, Abdul Amir, Ahmad Kursianto, Muhammad Isamali, Faridatun Soleh, dan Saidatul Kusniyah. Lokasi kejadian tersebut ya di Desa Jebol, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, di Jawa Tengah. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bisa terpapar racun yang terjadi pada kasus ini. Menurut penuturan Jamhamid, mereka meninggal gara-gara sarapan di pagi hari dengan makan tiwul. Sedangkan Jamhamid dan istrinya, Junaiyah, selamat karena keduanya belum sempat menikmati makan tiwulnya. Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010, Siti Junaiyah menanak tepung singkong untuk dibuat tiwul untuk sarapan paginya. Selesai tiwul matang, pada pagi hari itu, Jamhamid, Siti Junaiyah, dan Fikri, serta orang tua Junaiyah, beserta putra dan putri dari keluarga tersebut, menantap masakan paginya. Tapi pada sorenya, dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mengalami pusing dan mual, lalu disusul oleh muntah-muntah. Setelah itu saya akan menjelaskan gejalanya, mengapa terjadi ketika masih di rumah, Lutfiana kejang-kejang dan tewas. Pada saat itu, melihat kondisi korban lainnya yang tampak serius, maka dari itu di sore harinya langsung dilarikan ke Rumah Sakit MKU Muhammadiyah Mayong dan oleh pihak MKU merujuk ke Rumah Sakit RA Kartini Jepara. Setelah 3 hari kemudian, dalam perawatan rumah sakit, mereka bergantian kemudian tewas, sedangkan Fikri kondisinya kritis. Sekarang, alhamdulillah sudah membaik. Hasil optimasi yang dilakukan tim medis dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah di bawah pimpinan Komisaris Hesti terhadap 2 sampel, yakni Abdul Amin dan Ahmad Kusrianto. Terdapat jamur jenis Aspergillus sp, Melinium sp, dan Negilil sp pada makanan tiwul, potongan singkong, dan tepung ubi dan juga muntahan korban. Pada jamur tersebut terdapat kuman dan jenis bakteri-bakteri yang membahayakan. Menurut penuturan dari Inspektur Satu Rismanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara menyatakan bahwa hasil yang didapatkan positif keracunan asam sianida atau HCN. Dari paparan sebelumnya dapat diketahui jika penyebab keracunan adalah tiwul, yaitu olahan dari singkong. Lantas, bagaimana sifat fisika kimia zat penyebab keracunan, dari mana asalnya, dan dalam kehidupan sehari-hari zat tersebut digunakan untuk apa? Berikut penjelasannya. Zat racun yang terdapat dalam singkong adalah sianida. Sianida dalam singkong ada dalam bentuk glikosida sianogen. Pada singkong, glikosida sianogen utama adalah linamarin. Sementara letostarin atau metillinamarin hanya ditemukan sejumlah kecil pada singkong. Linamarin dengan cepat dihidrolisis menjadi glukosa dan aseton sianohidrin. Sedangkan letostarin dihidrolisis menjadi sianohidrin dan glukosa. Di bawah kondisi netral, aseton sianohidrin didekomposisi menjadi aseton dan hidrogen sianida, atau sering disebut dengan asam sianida. Hidrogen sianida atau HCN, atau nama lainnya asam sianida ini, merupakan racun dalam singkong. Masyarakat mengenalnya sebagai racun asam biru karena adanya bercak warna biru pada singkong yang akan menjadi toksik bila dikonsumsi pada kadar HCN lebih dari 50 ppm. Kadar sianida pada singkong bervariasi antara 15 sampai 400 mg per kilogram singkong yang segar. Hidrogen sianida sendiri adalah asam konjugat yang sangat beracun. Asam sianida tidak berwarna dan memiliki bau mirip almond pahit. Senyawa ini dapat menyebabkan iritasi pada mata dan saluran pernapasan, serta efek toksik sistemik.
Hidrogen cyanida berbentuk cair di bawah suhu 26,5 derajat Celcius. Titik didih hidrogen cyanida adalah 26,5 derajat Celcius, dan titik leburnya min 13,4 derajat Celcius. Sehingga hidrogen cyanida murni mudah menguap pada suhu kamar. Maka dari itu, hidrogen cyanida dapat menyebabkan efek toksik melalui berbagai pemejanan, seperti inhalasi, kontak dengan mata, terserap kulit, dan melalui saluran cerna. Dalam kehidupan, hidrogen cyanida dapat digunakan, namun tidak dalam bentuk murni. Beberapa turunan asam cyanida dapat digunakan dalam berbagai macam kebutuhan. Salah satunya sebagai pigmen warna Prussian blue. Dalam senyawa kompleks Fe4, FeCN6 3 kali, yang biasanya digunakan untuk membuat cetak biru atau blueprint rancangan bangunan. Selain itu, asam cyanida juga digunakan dalam pertambangan, terutama pertambangan emas dan perak. Cyanida direaksikan dengan emas atau perak agar mudah larut dalam air. Asam cyanida digunakan sebagai pengganti merkuri yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Untuk mekanisme ketoksikan, cyanida menghambat beberapa proses metabolisme, tetapi efek toksik yang paling menonjol berasal dari penghambatan enzim terminal dalam rantai pernapasan. Menurut Stepper, pengikatan sitokrom oksidase di dalam mitokondria dapat mengakibatkan penghentian respirasi sel secara tiba-tiba. Cyanida memiliki ikatan afinitas yang tinggi dengan ion Fe13 di enzim sitokrom A3, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Hal tersebut dapat menghentikan transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Akibatnya, dapat menghambat jalur sintesis ATP. Untuk proses ketoksikan, yang pertama, cyanida berikatan dengan ion Fe13 di sitokrom A3 kompleks. Selanjutnya, rantai transport elektron akan terhambat dan terjadi penghambatan metabolisme aerob dan pembentukan ATP. Hal tersebut dapat menimbulkan ketoksikan berupa anoksia. Selanjutnya, nitrit bereaksi dengan oksihemoglobin menjadi methemoglobin yang membuat cyanida keluar dari mitokondria dan terbentuk cyanomethemoglobin. Oksihemoglobin tidak bisa menghasilkan oksigen untuk transport elektron. Efek pada saraf pusat akibat penghambatan metabolisme oksidatif dapat menyebabkan henti napas dan kematian. Selanjutnya, enzim rhodanase menggabungkan tiosulfat dengan cyanomethemoglobin untuk membentuk tiocyanat yang kurang beracun dan diekskresikan oleh ginjal. Selanjutnya, methemoglobin akan diubah kembali menjadi oksihemoglobin oleh enzim methemoglobin reduktase. Penanganan keracunan dan antidot. Pada pasien yang keracunan cyanida membutuhkan penegakan diagnosis yang cepat dan tepat. Hal ini dapat mengurangi risiko dari mobilitas dan mortalitas pada pasien. Hal-hal utama yang harus dilakukan jika seseorang terpapar dari cyanida adalah jika seseorang tersebut terpapar pada daerah inhalasi atau saluran nafas, hal yang harus diutamakan adalah pindahkan pasien pada daerah yang bebas dari asap paparan atau pada daerah yang ruang terbuka. Setelah itu, tanggalkan pakaian dari pasien tersebut. Jika seseorang tersebut terkena pada daerah mata atau kulit, hal yang utama adalah tanggalkan pakaian tersebut yang terpapar. Lalu, jika daerah kulit, basuh daerah tersebut dengan sabun dan air mengalir. Jika seseorang tersebut terkena pada daerah mata, hal yang harus dilakukan ialah lakukan irigasi pada daerah mata menggunakan air atau cairan salin. Jika Anda menggunakan lensa kontak, harap lensa kontak tersebut harus dilepas. Jika seseorang mengalami keracunan akibat tidak sengaja meminumnya, hal yang utama ialah jangan melakukan induksi emesis, tapi menggunakan arang aktif yang diberikan pada pasien yang sedang sadar atau 1 jam dari seseorang tersebut terpapar dari cyanida. Hal ini dapat membantu sekali. Jika seseorang tersebut mengalami serangan jantung, hal yang harus dilakukan adalah melakukan BLS atau Basic Life Support. Hal ini sangat membantu karena
Tujuan dari BLR tersebut adalah melindungi otak dari kerusakan irreversibel akibat hipoksia. Karena pada saat seorang mengalami serangan jantung, peredaran darah akan berhenti selama 3-4 menit. Selain menggunakan hal tersebut, kita harus tetap dong menggunakan antidot. Ada 2 antidot yang disetujui, yaitu dari FDA dan dari Indonesia sendiri. Untuk FDA sendiri, yang paling digunakan adalah kit antidot dari hidroksokobalamin. Hidroksokobalamin ini sangat efektif karena sudah digunakan secara berpuluh-puluh tahun. Selain itu dapat digunakan kombinasi yang saling bersinergis yaitu amil nitrat, sodium nitrat, dan sodium tiosulfat. Untuk Indonesia sendiri, menurut IONI, ada 3 jenis yaitu menggunakan dikobalt edetat, sodium nitrat, dan sodium tiosulfat. Untuk menggunakan dikobalt edetat, ini hanya diperuntukkan pada pasien yang mengalami kehilangan kesadaran. Kenapa hal itu terjadi? Karena pada penggunaan dari dikobalt edetat sangat memiliki efek samping yang sangat besar. Selain 2 hal tersebut, kita juga harus melakukan terapi pendukung. Pada terapi pendukung ini, harus melakukan monitoring fungsi jantung, pernafasan, dan kardiovaskular pada pasien. Selain itu, lakukan uji laboratorium yang untuk memonitoring kadar gas dalam darah, kadar laktat dalam serum, tes darah lengkap, kadar gula darah, kadar cyanida dalam darah, dan kadar elektrolit. Karena selain itu, pada beberapa pasien yang terkena cyanida akan terjadi aritmia, jadi harus dilakukan monitoring dan terapi aritmia. Selain itu juga harus dilakukan monitoring dan terapi efek samping penggunaan antidot karena beberapa antidot dapat menyebabkan efek samping. Yang selanjutnya adalah mekanisme antidot. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa antidot untuk cyanida itu tidak hanya 1, tetapi ada beberapa, seperti natrium tiosulfat, natrium nitrit, dan juga hidroksikobalamin. Dan di sini saya akan menjelaskan mekanisme beberapa antidot untuk cyanida di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat merupakan senyawa yang bekerja dengan mekanisme percepatan eliminasi. Dalam tubuh, sulfur persulfida akan berikatan dengan cyanida diubah menjadi senyawa yang tidak toksik yaitu tiosianat. Kemudian, tiosianat ini akan diekskresi melalui urin. Yang kedua adalah natrium nitrit. Natrium nitrit bekerja dengan mekanisme penghambatan distribusi. Natrium nitrit akan menyebabkan pembentukan methemoglobin. Natrium nitrit akan mengoksidasi sebagian hemoglobin sehingga aliran darah akan terdapat ion feri yang oleh cyanida akan diikat menjadi cyan-methemoglobin. Hal ini akan menyebabkan pernapasan yang terblok akan beregenerasi lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah dikobalt edetat. Mekanismenya, 1 mol dikobalt edetat akan mengikat 6 mol cyanida yang akan membentuk cyanida kobalt yang kurang beracun dan akan diekskresikan melalui urin. Dan yang terakhir adalah hidroksikobalamin. Ini merupakan antidot yang paling banyak digunakan dengan mekanisme berikatan dengan cyanida dan akan membentuk cyanokobalamin. Pemilihan antidot yang akan digunakan sangat membutuhkan pertimbangan dari tenaga medis yang profesional terkait keuntungan, efek samping, kontraindikasi, dan disesuaikan dengan kondisi pasien agar menghasilkan terapi yang baik.